Shalom semuanya, perkenalkan saya Esra dari Sekolah Elektronika ingin membawakan lagu yang berjudul Segala Perkara. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom semuanya. Jadi di sini saya akan memimpin renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, berkatilah saya yang akan menyampaikan firman-Mu kepada mereka semua, dan juga biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Hanya ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Oke, jadi tema kita pada malam hari ini yaitu mendekat bukan menjauh. Tema ini saya ambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya akan membacakannya kepada kalian semua. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, dari ayat ini kalau dalam perlindungan fisik, zaman dahulu manusia berlindung menggunakan perisai, tetapi zaman sekarang mereka sudah mempunyai yang namanya baju anti peluru. Nah, kalau dalam konteks firman ini kita berlindung dari pengaruh dosa. Pencobaan itu tidak hanya hal yang menyakitkan atau yang menakutkan. Seperti yang di firman Tuhan ini, kalau menurut ayat ini, yang dianggap pencobaan itu yaitu cawan yang ada di dalam doa Tuhan Yesus. Karena dia berdoa agar dia tidak didekatkan dengan pencobaan. Tetapi pada saat dia selesai berdoa, dia melihat murid-muridnya malah tertidur dan berduka cita, bukannya berdoa. Nah, dari sini kita bisa paham kalau untuk menjauh dari pencobaan yaitu dengan berdoa. Pencobaan itu bukan hanya seperti yang saya bilang tadi, pencobaan bukan hanya hal yang menyakitkan atau menakutkan. Bisa saja hal yang dapat kita terima dari luar seperti pengaruh sekitar, relasi atau apapun itu yang bisa membawa kita ke jalur yang tidak Tuhan kehendaki, yaitu dosa. Dengan kita bisa mencegah agar tidak terseret ke pencobaan itu, atau kita bisa melewati pencobaan itu, yaitu dengan mendekat kepada Tuhan. Seperti di Alkitab, kita harus berdoa. Berdoa itu merupakan komunikasi dengan Tuhan kita. Dengan berdoa kita bisa dilindungi Tuhan dari segala pencobaan, atau bisa ditolong Tuhan untuk melewati segala pencobaan yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa berdoa ya, karena hal itulah yang bisa menyelamatkan kita dari segala pencobaan. Jadi demikian firman Tuhan kita. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan juga biarlah dengan ini juga kami bisa paham bahwa berdoa itu merupakan hal yang sangat penting bagi kami, dan juga bisa menjadi jalur komunikasi kami dengan Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya.